Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tentang bangsa kaulah hormati Romo Yai Rais Jamaluddin beserta keluarga dan tentang bangsa kaulah hormati para dewan pengurus dan yang saya hormati para tamu undangan yang sempat hadir ke Allah yang mulia ini. Amin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku, maka akan ditambah nikmatku kepadamu. Dan apabila kamu menggusuri nikmatku, maka sesungguhnya nikmatku sangatlah besar. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Pada malam hari ini saya membawakan tema tentang syukur. Mengapa saya membawakan tema tentang syukur? Karena kebanyakan masyarakat, semua manusia itu rata-rata nak wis bisa syukur karo Gusti Allah, ditambah nikmate lali karo kewajibane. Bersyukur itu banyak hal yang dibutuhkan. Kita diberi kesehatan, karena kita bersyukur. Sholat umpamane itu wajib dilakoni. Gusti Allah gawe kenaan karo awak dhewe sekalian. Nek wong iso awake waras, kuwi sholat berdiri. Jika tidak bisa berdiri dengan terlentang. Jika terlentang tidak bisa dengan isyarat mata. Jika dengan isyarat mata pun dia tidak bisa sholat, maka lebih baik bersolati. Gue apa gue? Roto-roto manusia makin bingung. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Asyakul fir rizki, asyakul fir rezeki. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Siapa pemberi rizki? Contohnya ini, saya yakin saya tidak mempunyai rezeki, tapi saya yakin saya insya Allah mempunyai rezeki. Apa bedanya gaji dengan rezeki?
Kita sing ngertos. Nak sampean gaji di pengadilan ing sasona rezeki balensa apa dinyarto. Maksudnya? Nak gaji dulu hasil dulu kerja tengah harian bulanan mingguan, nak rezeki hasil kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diutuk Allah? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah sampean ini dikirim dari orang tua nih, yang sampean apa? Dua kali waktu lah. Jadi belajar menghitung dulu. Belajar ini bukan sampai langsung pintar. Menggunakan perlahan-lahan, tapi meyakinkan. Namanya orang sabar itu tidak harus buru-buru. Sabar dengan segala hal. Makanan kita seperti ini, sayurnya seperti ini, rasanya seperti ini, kita harus sabar. Yang penting dinikmati. Itu salah satu syukur dari Tuhan kita, ya Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan yang lainnya, sabar kita menunggu pulang untuk ke rumah. Sampai tidak usah menunggu pulang, karena mesti yang ditunggu itu kalian oleh orang tua kalian, bukan hanya Bang Toyib yang ditunggu oleh anaknya atau istrinya. Ingatlah dulu bukan contohnya ibu sampai betul jujur balik sekali sakit dihitung kali hitungan berhiji dulu temannya kita kabeh bakal mangan gabung. Setelah malam kita semua akan memakan yang sangat lezat, memakan daging hasil kurban. Nabi Muhammad. Kemudian makan sakit. Kemudian yang bisa Bapak saya sampaikan saat ini Allahumma kelakuan taruh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan yang kedua akan disampaikan oleh Mas Aren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani fid dunya kana ma'abatukum ma'al asyara al-hadis amma ba'd. Tanpa saya hormati para alim, para ulama,
para sepuh ing sepuh khususipun dumateng panjenenganipun Al Mukarram singgah Al Mukarram Bahir Rais Jamaluddin sakeluarga agung ingkang tansah kula hormati lan tansah kula hormati jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Nasya'ulun putra maupun putri. Dan saya telah hormati teman-teman yang hadir yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Awalan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, taufik sehingga kita masih bertalabul ilmi dalam keadaan sehat wal afiat. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya beliau kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Kita niki orang tentang zamane Nabi nggih napa nggih? Tapi kita kan iman kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang sangat istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dijelaskan laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Pernahlah ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maknanya apa? Maknanya kita harus selalu mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin nyasar dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Baju maka kita harus selalu mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sesuatu yang penting dalam ibadah, yaitu untuk menyempurnakan ibadah wajib. Seperti yang dijelaskan dalam hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak salah tentang kitab hikam, masih ingat ya? Man ahabbani fid dunya kana ma'ahabatukum ma'al akhirah. Barang siapa mencintai pada Nabi Muhammad, maka telah akan bersama aku di akhirat. Amin. Cinta betul dengan Nabi. Cinta. Maka kita harus selalu mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan beliau maupun tingkah, perilaku, sikap, ucapan kita harus mengikuti. Karena dengan itulah rasa cinta kita tumbuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jika kita ingin kelak di surga bersama dengan Nabi, ya kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah, maka apa? Maka kita bukan termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalil yang menjelaskan tentang kita tidak mengikuti Nabi atau bukan termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dijelaskan di dalam Riyadhus Shalihin. Laisa man lam yarham laisa minna man lam yarham sakirana wa ya'rif sarafat kabirina. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan bagianku, yaitu seseorang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang besar. Maknanya apa? Jika kita tidak mengikuti laisa minna man lam yarham, maka kita tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak termasuk bagian dari Nabi, maksudnya golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka insya Allah kita dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dalam pondok pesantren Nasrul yang keren. Ini pun jelas ke Ahlus Sunnah ke NU-nya, pun jelas nasabe Abah Yai tekan Rasulullah pun jelas. Ini jelas ke? Jelasnya ini. Abah Yai ini itu burungnya namanya namanya dan Bayi Kusnan Mustafa Quran. Bayi Kusnan Mustafa Quran burungnya sih dan Bayi Ahmad Sojek. Intinya itu tekan. Aduh, tak bunyi tuh, nggak tekan. Pokoknya intinya Bayi Ahmad Sojek itu. Intinya Bayi Ahmad Sojek itu buru tekak Bayi Hasyim Asy'ari, buru malah tekak Bayi Khalil, buru tekak tabiin sahabat tekak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tekan sapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ngoten? Jelas. Pokoknya tanggal lagu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak boleh kalah bukan pondok ikan ini. Wis pun jelas ke ahliannya. Para itu maka yang kita harus mondokkan NU ini para ngomong maka kita harus selalu mengikuti golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita sudah termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu An-Nahdliyah Nahdlatul Ulama. Kan pun jelas ngomong masape banyak golongan yang ngawur-ngawur, golongan apa? Takziah, golongan Syiah, golongan harus ngomong. Golongan kok nganu mulai ke Cina ya seneng yo. Di golongan duduk gendong. Itu loh, ada golongan yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Dan percaya sapa kok bapak emak ya lho. Golongan sing ora percaya karo sing nganu mulai ke Cina barang kae. Seneng yo. Seneng yo. Tapi itu kita masuk golongan sing pas, sing Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya insyaallah kita kelak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma. Amin. Maka kita harus selalu mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana sunnah tersebut kita harus selalu melaksanakan untuk menyempurnakan untuk menyempurnakan ibadah wajib kita. Contohnya kita melakukan sholat wajib maghrib atau apa sengatan ba'diyah qobliyah. Kita melakukan ba'diyah atau ba'diyah dulu sebelum melakukan sholat tersebut. Gunanya kan ngapa? Kangge menyempurnakan sholat wajib kita sing boten khusyuk. Kita angel kan khusyuk. Ya apa nggih? Gue pikiran ini mau bikin bilang serang kini khusyuk. Yakin aku? Ya yakin. Yakin lah. Nabi Muhammad. Jadi Allah ngutus Nabi Muhammad niku kangge sore tauladan dhewe. Durung ngopo-ngopo wae ngikuti Nabi wae. Walaupun toh kita boten petuk kali Nabi. Kene kan kita hanya teng zamane ulama. Wis ulama iki ulama sing milenial, ulama sing kuno. Nggih. Kita boten orang zamane sahabat, zamane tabiin, zamane ulama kuno. Kita orang zaman ulama milenial. Contohnya apa? Tahu?
Bagiannya nih gue canggih ini nih. Canggih gue jelas kok. Jelas masa. Mana? Kemarau ini. Kemarau. Kemarau. Satu ya. Saru tenan lho, ngomongku bisa kok. Mangan terbedet. Saru lagi. Ketangkapmu. Aku sudah tahu. Mulai intinya, intinya kita harus mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ucapan Rasulullah, mengikuti apapun yang tentang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena dengan kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita termasuk golongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jika kita tidak mengikuti, maka apa? Maka kita bukan termasuk golongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan hadis mulai berjelaskan andika sunnati wa man huriba an sunnati wa laysa minni. Andika sunnati wa man huriba an sunnati wa laysa minni. Sesungguhnya nikah itu sunnahku. Barang siapa kau tidak mengikuti sunnahku, maka bukan golonganku. Anak maksud apa? Orang maksud. Mau coba? Ya, makanya lucu. Maka ada dari satu tersebut dijelaskan bahwa sunnah nikah itu sunnahku. Barang siapa kau tidak mengikuti sunnahku, maka bukan bagianku. Maka kita harus buka. Namanya ada apa? Maka minimal, itu minimal. Ya minimal. Kalau jangan kalau dia ya. Kalau satu ini nikahnya kali satu, kalau satu saya habis saya ahli nabi. Aku tak ada yang kerja. Maka dengan aku kan aku ya. Itu ahli tapi ahli apa? Ahli Al-Quran, lalu ahli nabi. Lalu kan apa? Fikir. Tapi ahli fikir itu angin betul-betul. Angin itu apa? Angin itu apa? Pas nahu nih loh. Hah? Wah, udah ini ngalu loh. Udah sudah sangat kayak buku dari pondok kenapa buka buat Quran ini Allah maafin tidak buang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beberapa selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Noto. Mas Benji. Kepada Bunda dipersilakan. Ya, tunjukkan ke Jangan perempuan majukan. Kalau semangat akan buka.
Enggak orang ya. Cantiknya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah amma ba'd. Upan bangsa kawa muliakan dan kawa tak kini Rama Yaura Jamaluddin yang saya hormati para keturunan pengurus Pondok Pesantren Nasrul Ulum dan teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, iman, sehingga kita dapat berkumpul dan talabul ilmi di dalam Allah yang mulia ini. Dan kedua kalinya salat serta salam tak lupa kita sebutkan kepada dunia kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap orang yang bernyawa itu akan merasakan mati. Cuma ingin mati gak semua ini yang di sini. Enggak. Enggak mati. Semua yang bernyawa itu akan mati. Enggak, bukan manusia maupun hewan itu akan merasakan mati. Tumbuh mati, tersebut mati. Enggak kayu urut, tak mati. Kemudian yang sempat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim.
Tolakul ilmi faridatun muslimat. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat. Dan kita harus diwajibkan untuk mencari ilmu di pondok pesantren dan di sekolah normal. Maka dari itu kita harus berjuang untuk mencari ilmu supaya kita tidak seperti hewan yang tidak mempunyai ilmu dan tidak mempunyai akal. Bismillahirrahmanirrahim. Tolakul ilmi walau bisin. Diwajibkan mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi sekarang ini tidak boleh mencari ilmu ke negeri Cina karena sedang ada corona. Dan maka dari itu kembali ke corona. Corona adalah Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala makhluk hidup akan merasakan mati, kecuali yang tidak mati. Dan maka begitu kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan umur yang panjang. Dan ketika itu supaya kita dimatikan di pondok Nasrul. Kalau dimatikan ketika itu kita mati, keluarga kita menangis merintih. Lalu kita tidak dimandikan lagi seperti layaknya bayi, kita dimandikan layaknya orang mati. Dan lalu kita dikelilingi oleh keluarga kita di bawahnya, dan kita akan dikubur di liang lahat. Kemudian orang-orang yang tidak mempunyai ilmu akan menjawab kembali karena dia tidak menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Dan maka itu malaikat Mungkar Nakir datang menanyai mereka. Man Rabbuka. Ketika itu dia tidak tahu apa itu Man Rabbuka. Dia menjawab asal-asalan, yaitu komunitas Gundul Kafling. Dan lalu Man Rabbuka, dia tidak tahu menjawab apa itu Man Rabbuka. Dan lalu dia menjawab asal-asalan. Ketika saya maaf, ini